Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang ibu harapkan. Nah, kita ketemu kembali ya. Masih di bab 1 ya, kita masih belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, tetapi kali ini kita akan belajar tentang organ dan sistem organ makhluk hidup. Minggu lalu kita belajar tentang sel dan jaringan, dan ini kelanjutannya ya. Kita mulai. Nah, perhatikan gambar di sini. Tentunya kalian masih ingat ya, kita kemarin belajar ini, yaitu kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, kita sudah sampai pada sel dan jaringan. Nah, kita ulas lagi ya. Apa itu sel? Masih ada yang ingat nggak apa itu sel? Iya, pinter. Sel adalah unit terkecil penyusun suatu makhluk hidup. Lalu, sel-sel yang sama struktur dan fungsinya bergabung membentuk suatu jaringan. Nah, dari beberapa bentuk jaringan membentuk struktur yang disebut organ. Dan dari beberapa organ yang saling berkaitan membentuk suatu sistem organ. Dan dari beberapa sistem organ itu menyusun terbentuknya organisme atau makhluk hidup. Nah, dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Nah, hierarki struktur ini yang dikatakan suatu hierarki biologi, yaitu yang membentuk organisasi kehidupan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang organ dan sistem organ. Kemarin sel dan jaringan, sekarang kita akan belajar tentang organ dan sistem organ. Nah, apa itu organ? Nah, masih tadi apa itu organ? Adalah merupakan kumpulan daripada jaringan. Nah, organ hewan. Nah, ada tumbuhan, ada hewan, dan juga manusia. Nah, sekarang organ hewan. Nah, contohnya ini adalah pada ikan. Perhatikan di sini. Ikan mempunyai banyak organ tuh. Ada gelembung renang, ada insang, ada jantung, ada hati, lambung bawah, lambung atas, dan juga anus. Nah, ini adalah kumpulan daripada jaringan yang membentuk suatu organ. Nah, sekarang apa itu gelembung renang? Nah, gelembung renang itu suatu organ hewan pada ikan yang mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Nah, kemudian apa itu insang? Nah, insang adalah merupakan organ alat pernapasan pada ikan. Tentunya pernapasan organisme air ya, atau makhluk hidup air yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada organ hati. Nah, apa itu organ hati pada ikan? Yaitu menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu untuk membantu proses pencernaan lemak. Kemudian jantung ikan. Nah, jantung ikan sebagai organ sirkulasi darah ya. Nah, kemudian ada juga lambung. Nah, lambung tuh sebagai penampung makanan. Kemudian ada anus. Nah, anus itu organ untuk mengeluarkan sisa-sisa dari pencernaan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari organ hewan. Nah, kemudian kita akan belajar organ manusia. Nah, kalau kalian perhatikan tubuh kalian, tentunya ada mata, ada telinga, ada otak, ada paru-paru, ada hati, ada lambung, jantung, nah ada ginjal, nah ada usus halus. Nah, itu semuanya adalah
jenis organ yang ada pada tubuh kita. Nah, contohnya paru-paru. Apa ya paru-paru itu? Nah, paru-paru itu merupakan organ pernafasan ya pada manusia. Nah, paru-paru itu menyediakan oksigen dari udara yang dihirup ke aliran darah untuk menghembuskan CO2. Nah, kemudian ada otak. Nah, otak itu apa ya? Nah, kalau organ otak itu adalah sebagai alat kontrol dan koordinasi otot, penerimaan, dan integrasi sensorik. Nah, bisa produksi, ucapan, penyimpanan memori, dan penjabaran pikiran dan emosi. Nah, itu adalah organ otak. Kemudian jantung. Nah, jantung adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi memompa darah kita. Nah, kemudian berperan penting dalam sistem peredaran darah yang membantu mengantarkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian ada juga organ ginjal. Nah, organ ginjal untuk menjaga keseimbangan kimiawi tubuh dan mengeluarkan produk limbah atau mengeluarkan produk limbah dan kelebihan cairan dalam bentuk urin ya. Jadi ginjal itu untuk menjaga keseimbangan kimiawi tubuh kita. Nah, kemudian ada hati. Nah, hati ini mengolah kandungan darah untuk memastikan komposisinya tetap sama. Nah, juga ada apa itu? Lambung ya. Nah, ada lambung. Lambung juga sama ya. Tentang buat apa itu lambung? Lambung itu untuk apa ya kalau manusia? Nah, itu sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Nah, itu organ-organ pada manusia. Nah, kita masih belajar organ ya, jadi kumpulan daripada jaringan. Kemudian kita ke organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan ini ada akar. Nah, perhatikan yang tulisan hitam tuh. Yang tulisan hitam itu pertama adalah organ tumbuhan akar. Nah, akar sebagai alat absorpsi atau penyerapan air, nutrisi, dan berbagai garam mineral yang terlarut dalam tanah dan pengokoh tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Nah, itu ada akar tuh ada rambut akar, ada tudung akar, ada berkas pengangkut. Nah, kemudian organ tumbuhan lagi ada batang. Nah, batang ini fungsi utamanya adalah fungsi utama batang pada tumbuhan adalah tempat lewatnya air yang telah diserap akar menuju daun, menopang cabang dan daun, menentukan tata letak daun dan sebagai cadangan makanan. Itu batang. Nah, waktu minggu kemarin kita belajar ya apa itu xilem dan floem. Nah, kalau xilem itu kan jaringan apa? Jaringan kayu, yaitu dia tugasnya apa? Tugasnya untuk apa ya xilem itu? Ya, mengangkut air dan unsur hara dalam tanah. Nah, kalau floem yang mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian kita ketiga, apa itu organnya? Bunga dan buah ya. Nah, bunga dan buah atau buah dan bunga. Nah, pada tumbuhan, bunga hanya muncul pada fase-fase tertentu saja. Jadi, bunga itu muncul pada fase-fase tertentu saja, yaitu pada fase di mana tumbuhan akan memulai perkembangbiakan atau fase reproduksi. Nah, buah merupakan organ tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Jadi, dengan demikian, organ bunga dan buah disebut pula sebagai organ tambahan.
Jadi bunga sebenarnya merupakan hasil dari modifikasi batang ya. Sedangkan buah berasal dari bakal buah yang terdapat pada bunga dan telah mengalami pembuahan. Nah, itu dari bunga dan buah. Kemudian organ tumbuhan lagi ada daun. Nah, daun ini adalah merupakan salah satu organ yang menunjang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Nah, itu adalah daun. Kenapa? Hal ini disebabkan karena pada daun terjadi proses fotosintesis, ya, yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertahanan pertumbuhan ya. Nah, jadi fotosintesis ini dapat berlangsung di daun karena daun memiliki jaringan parenkim. Ingat ya, minggu lalu kita belajar apa itu jaringan parenkim, yaitu bagian jaringan dasar, yaitu yang bertugas sebagai yang mengandung klorofil. Nah, jadi kalian harus ingat ya, parenkim itu mengandung klorofil. Nanti dia diedarkan ke seluruh tubuh oleh si jaringan floem. Nah, itu adalah organ-organ tumbuhan meliputi akar, batang, buah dan daun. Pintar. Nah, kita lanjut ke sistem organ. Apa itu sistem organ? Nah, sistem organ ini adalah merupakan kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Nah, sistem organ hewan. Nah, perhatikan di sini. Sistem organ hewan, nama sistem organnya pernafasan. Nah, pernafasan itu meliputi apa organnya? Ada hidung, tenggorokan, paru-paru, atau insang. Nah, fungsinya apa? Yaitu menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Jadi, sistem organ itu merupakan kelompok organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Jadi, sistem organ dari hewan misalnya pernapasan. Nah, pernapasan ini kumpulan dari organ-organ apa aja, yaitu ada hidung, tenggorokan, paru-paru, atau insang. Atau sistem pengeluaran, ekresi ya. Nah, kemudian pengeluaran itu organnya apa aja? Nah, ada hati, ada ginjal, dan kulit. Nah, fungsinya apa? Yaitu mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus ingat bahwa organ itu adalah kumpulan daripada jaringan. Nah, kemudian si organ ini membentuk sistem organ. Jadi merupakan kelompok dari organ-organ yang bekerja sama membentuk suatu fungsi yang berkesinambungan. Jadi sistem organ, sistem saraf misalkan. Misalnya sistem saraf itu organnya apa aja? Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya apa? Yaitu merespon dan mereaksi rangsangan dari luar begitu. Nah, sekarang ke sistem organ manusia. Nah, sama ya, intinya tuh sistem organ manusia dan hewan. Jadi sama-sama pernapasan, ada pencernaan ya. Nah, contohnya sistem misalkan sirkulasi darah, ada jantung ya, darah. Nah, ini organ yang terlibat adalah jantung. Nah, kemudian sistem pencernaan. Nah, sama organ yang ada aja apa aja? Ada mulut, ada faring, ada esofagus, perut, usus, kelenjar ludah. Nah, seperti itu. Kemudian ada sistem organ dari reproduksi. Nah, itu terdiri dari organ apa aja? Yaitu ada organ yang pria, misalkan testis, penis, dan kelenjar. Nah, kemudian ada wanita, ovarium, saluran uterin, uterus. Nah, itu kalian akan belajar sistem organ reproduksi itu nanti ya kelas 9. Nah, kemudian ke sistem organ tumbuhan. Nah, sistem organ tumbuhan ini sama, yaitu mempunyai pernapasan. Jadi, sistem pernapasan atau respirasi dia pasti punya daun stomata, batang, dan akar. Nah, fungsinya apa? Untuk menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Kemudian ada sistem organ pengangkutan. Nah, sistem organ pengangkutan ini terdiri dari organ apa aja? Kalian harus ingat ya, tadi organ-organ yang ada pada tumbuhan apa saja? Ada akar, ada
batang, ada buah, ada bunga, dan ada daun. Nah, pada sistem pengangkutan ini, organnya ada daun, ada batang, ada akar yang memiliki floem dan xilem. Nah, fungsinya apa? Yaitu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian ada sistem gerak. Nah, sistem gerak ini organnya apa aja pada tumbuhan? Yaitu akar, batang, daun. Nah, fungsinya apa? Yaitu merespons rangsang dari luar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sistem organ ya. Kalian sudah paham ya apa itu organ dan sistem organ. Jadi, sistem organ itu kumpulan daripada organ yang berkesinambungan ya. Nah, kemudian kalau organ itu adalah kumpulan daripada jaringan. Jadi, setiap sistem organ itu terdiri dari beberapa organ. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi intinya kalian harus ingat apa aja organ pada hewan, apa aja organ pada manusia, dan juga tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi, nanti setiap organ akan bekerja sama, saling berkesinambungan membentuk sistem organ. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Dan ini mudah. Nah, untuk lebih mudahnya, kalian mengerjakan evaluasi ya. Nah, apa itu evaluasinya? Nah, kalian sebutkan itu organ-organ yang ada pada tumbuhan itu. Nomor 1 apa? Kemudian pada hewan, apa aja organnya? Hewannya hewan ikan lagi ya. Nah, itu apa aja itu organnya? Nah, seperti itu. Kalian belajar ya, dengan itu mudah kalau kalian perhatikan video dari awal tadi. Nah, kalian bisa buka lagi, bisa putar lagi. Nah, demikian anak-anak. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Kalian paham dengan semuanya, kalian kerjakan evaluasi untuk lebih paham lagi. Demikian anak-anak, terima kasih untuk segala perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.